liability selancar. Nah, total berapa ya? Oke, mendengung Pak? Halo? Oke, jadi halo? Ada suara mengembang nggak? Halo, mahasiswa? Tidak, Bu. Oh, enggak. Oke. Oke, jadi kita lihat di sini laba neto sebelum pajak dikali minimum ya 3%, ini maksimum 6% ya. Aset lancarnya 3%, ini juga 6%. Total asetnya 1%, dan maksimum ada 3%. Liabilitas lancar 3% dan maksimum 6%. Sesuai dengan kebijakan dari KAP ABC. Nah, artinya ini adalah batas maksimum, batas minimum materialitas dan ini batas maksimum materialitas. Jadi kalau misalnya nih kita lihat laba neto sebelum pajak nih ya, 750 ini batas minimum. Kalau di bawah 750 berarti tidak material. Ya, kalau di 1.500.000 ini 6% ya, di atas 1.600.000 itu material. Nah, gimana Bu kalau di antaranya? Kalau di antaranya 750 dengan 1.500.000 ini perlu pertimbangan profesional. Ya, perlu adjustment profesional. Untuk yang kita bahas itu ini, antaranya ini itu perlu pertimbangan profesional, yaitu dengan melihat bukti audit yang ada gitu ya, dengan faktor-faktor yang kualitatif itu ada gitu. Seperti itu ya. Oke. Dalam perencanaan audit, auditor harus menggunakan level salah saji gabungan yang paling kecil ya, untuk mempertimbangkan materialitas pada setiap laporan keuangan. Keputusan ini adalah ada alasan, karena laporan keuangan itu saling terintegrasi satu sama lain, sehingga memerlukan beberapa prosedur audit yang berkaitan dengan lebih dari satu laporan. Kita lihat tadi ya, laba neto sebelum pajak. Ini batas minimumnya ada 750 dan batas maksimum adalah 1.500.000. Nah, tadi sudah ya, ini batas minimum materialitas, ini batas maksimum. Di antaranya harus ada adjustment profesional. Oke, saya kira ada time quiz, Pak. Mahasiswa? Pak Anto? Ya, Bu. Pak Yanto, maaf, mahasiswa sudah diberi PDF-nya ya, PPT-nya, apa namanya, materi Ibu ya? Ini, quiz. Oh, quiz. Oke. Iya, belum ya, Pak? Di chat room, apakah masih sudah diberi? Oke, berarti ini ya. Belum ya, Pak, lupa. Kuis itu mesti saya izin dulu Bu ya. Ya, silakan. Ini dulu ya. Apa namanya? Oke, Silakan makasih untuk Bu. is quiz. Oke. Jadi siang semuanya student ya. Kalau student kita akan masuk ke sesi kuis yang pertama. Nanti kuis yang kedua ada di sesi akhir ya ininya. Oke, izin ya Bu ya. Izin. Stop, Pak. Ya. Silakan kelihatan ya ini QR code-nya. Nah, minta tolong di apa namanya QR code-nya, kemudian nanti coba jawab ya. Kemungkinan ada beberapa soal sih. Oke, untuk yang kuis yang pertama mulai ininya.
Oke. Oke, silakan di apa namanya di klik itunya QR code-nya dan segera di apa namanya di ini ya, diisi ya kalau ada itunya. QR code juga bisa link ya, link berikut. Ya, ya itu sudah apa namanya sudah saya klik, sudah saya kirim link ininya untuk kuisnya. Silakan diklik aja atau pakai QR code yang ada di layar ya, bebas ini. Oke, belum ada yang join, Bu. Sekali lagi kami mengundang adik-adik mahasiswa coba ikut di kuis ya, di kuis dengan cara mengklik apa namanya QR code yang ada di layar atau di link yang Halo mahasiswa, atau saya lanjut dulu ya sambil ini udah Bu, udah sudah. mulai. Oke. Ya.
Oke, Bu. Ya, silakan kuis pertama. Ya, bacakan Bu ya itunya pemenangnya. Benar. Ya. Apa namanya yang benar semua yang ini, yang tentunya. Gitu Bu ya. Nanti mungkin reportnya akan saya sampaikan ke Bu. Silakan Bu lanjut Oke. ke materinya. Siapa Pak yang dari 5 soal bagus, yang benar semua Pak? Oh, ini Bu. Ini muncul Bu di layar. Oh ya, Fauzan Malik. Ya. Sama Almi Hakimah. Ada Mer ya. Tulisannya Mer, Aldi. Ya. Ya. Number 1 ya. Ya, yang benar semua dari soal 1 sampai 5 ini ada Fauzan Malik, Almi Hakimah, Almi Hakimah, Mer, Aldi dan Zu. Dan Aldi doang ya. 4 orang. Selamat ya, Anda sudah bisa menjawabnya. Ya, kasih aplaus lah ya. Ada mahasiswa Perbanas atau mahasiswa UTM mungkin ada di sini ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama aja Pak dulu Pak. Kita lanjut ke materi. Sudah masuk ke common materialitas ya. Ibu saya screen lagi Bu, itunya Bu. Oh ya, silakan. Dari Ibu saya screennya. Yang Oh PPT iya, tadi. ya. Oke ya, tadi kita masuk ke dasar penentuan materialitas awal tadi ya. Kita punya benchmark ya, common materiality benchmark. Nah, sudah masuk ke dalam. Nah, di KAP itu beda-beda ya materialitasnya. Kalau menurut Ernst, buku Ernst tahun 2017, ini perusahaan Hilbergs Hardware Corporation ya, ini diaudit oleh auditor Beger. Ini auditor Beger itu menetapkan untuk kliennya ini preliminary judgment about materiality ya, ada maksimum, minimum, maksimum ya, earning from operation, current asset, total asset, current liabilities ya. Ini 3 untuk maksimum materiality, minimum materiality, maksimum 6. Dan nilai sudah ketahuan, sudah given ya. Nah, untuk current asset juga 3 dan 6. Total aset 1 dan 3. Ya. Nah, ini dituangkan dalam pernyataan di Beger Anthony CPA, itu KAP, kantor akuntan Beger dan Anthony. Dia mengatakan ya, contoh pedoman materialitas KAP ini yaitu untuk his book hardware ya, dalam kalimat pembuka yang saya kasih merah headline itu pertama adalah tentang apa ini ya, kelihatan. Combine total misstatement on the financial statement. Nah, di sini ada kombinasi financial statement ya, yang melebihi 6% itu dianggap material ya, dan yang kurang dari 3% dianggap tidak material. Ini sudah kebijakan dari KAP. Apakah KAP setiap KAP beda-beda Bu? Beda. Ya, tadi ya, beda.
Nah, oleh karena itu jika antara 3 sampai 6% perlu pertimbangan profesional untuk menentukan materialitas atau tidaknya materialitas, sehingga pertimbangan lain itu menentukan materialitas dari faktor kualitatif. Yang kedua, slide kedua. Ya, ada 3 poin ya. Yang kedua adalah menjelaskan materialitas antara 3% sampai 6%. Ya. Tapi diukur dengan hubungan pendekatan benchmark. Ya. Tolak ukur tertentu, misalnya berkaitan dengan income statement atau balance sheet. Jadi kalau yang pertama tadi itu materialitas overall dari laporan keuangan secara keseluruhan. Tapi kalau yang nomor 2 ini pendekatannya bisa 3 sampai 6 ini ya, itu berkaitan dengan income statement dan balance sheet. Nah, sedangkan yang ketiga, ini adalah memasukkan kebijakan faktor kualitatif. Ya, jadi faktor kualitatif itu penting ya. Nah, sepanjang audit bahwa materialitas itu tidak hanya berhubungan dengan angka-angka tadi ya, tetapi juga aspek-aspek kualitatif. Jadi aspek-aspek kualitatif adalah yang melihat tingkat materialitas itu kenapa terjadi, ya, apakah error atau disengaja. Oke. Nah, selanjutnya adalah performance materiality. Ini tadi materialitas secara overall. Performance materiality ini adalah penentuan materialitas, penentuan performance materiality. Nah, di sini adalah mengalokasikan ya, sifatnya mengalokasikan materialitas pada setiap segmen. Segmen itu bisa disaldo ya, disaldo, diklasifikasi ya, atau di akun-akun gitu ya. Harus ditetapkan seperti itu. Jadi besarnya materialitas awal itu bersifat menyeluruh untuk laporan keuangan dan tidak dapat digunakan sebagai patokan materialitas setiap segmen. Kalau awal kan terlalu besar ya, maka diturunkan ke dalam segmen. Ya, oleh karena itu auditor perlu mengalokasikan materialitas itu ke setiap segmen. Karena auditor pada dasarnya mengumpulkan bukti audit per segmen. Ya, artinya per segmen itu per akun ya. Misalnya akun audit AR dan sales, ya, audit purchase ya, dan akun payable gitu kan. Ya. Itu di breakdown-kan ke dalam segmen. Jadi proses alokasi materialitas awal ke dalam segmen ini biasanya disebut performance materiality. Ya. Ataupun PCAOB standar itu merefer performance materiality ini itu sebagai tolerable misstatement ya. Materialitas yang dapat ditoleransi. Nah, di sini ada tingkat performance materiality itu biasanya sekitar ya 50-75% dari overall materialitas. Ya, 50-75%. Jadi seperti itu ya. Dan auditor harus mempunyai 3 ya, yang dia harus harus allocated ya, atau itu mengalokasikan materialitas ke dalam balance sheet. Ya, ada 3 hal yang kompleks sebenarnya ya, itu kompleks. Di sini adalah ada auditor expect certain account have a more misstatement than the others. Jadi auditor itu berharap bahwa beberapa materialitas itu ya, tingkat materialitas itu sebenarnya misstatement itu dapat ditolerabel, dapat ditoleransi gitu ya. Istilahnya adalah performance materiality itu materialitasnya yang kecil gitu ya, ataupun antara kecil dengan besar, tapi setelah dikonfirmasi dengan bukti audit menjadi tidak materialitas gitu. Nah,
But overstatement, ya ada salah saji yang besar, ya, overstatement ataupun understatement must be considered, harus dipertimbangkan ya dalam pengambilan dalam pertimbangan profesional ya, apakah ini materialitas ini mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak ya. Ya baik under maupun over ya, salah saji pengukuran misalnya inventory lebih saji, inventory kurang saji, itu juga harus dipertimbangkan materialitas apa tidak gitu ya. Dan relative audit cost efek di allocation-nya. Lagi-lagi bahwa biaya audit itu hubungannya terhadap alokasi ya. Alokasi dari preliminary judgment about materiality. Oke. Kita masuk ke dalam penentuan performance materiality di sini. Pada gambar 87 ya, ini saya ngambil di Aaron, yaitu mengilustrasikan pendekatan materialitas ini, pendekatan alokasi untuk menetapkan tingkat performance materiality berbeda di seluruh segmen laporan keuangan ya. Untuk audit Pittsburgh Hardware Corporation, yaitu ini ada neraca ya, balance sheet, menggabungkan akun-akun tertentu. Contohnya ini adalah ada akun cash, ada trade account, receivable, inventory, ada current asset dan properti PPE ya, totalnya 61.367. Nah, ini adalah ada performance materiality ya, materialitas pelaksanaan. Jadi sebelum kita menetapkan materialitas pelaksanaan ini, kita harus lihat materialitas overall. Overall itu segini ya. Totalnya adalah berapa tadi? Kita lihat di sini adalah 442. 442 dari mana tadi? 442. Nah, dari earning from operation. Nah, earning from operation ini total earning from operation dikali dengan 6%, ketemunya adalah 442. Ini adalah maksimum maksimum materiality. Nah, ini di angka ini dialokasikan ke dalam laporan keuangan, ya kan? Nah, jadi 442 dikali 2, dianggap ya, kali 2, ya 6 ya. Tadi 6% kan dari total pendapatan dari operasi, baru kali 2. Totalnya berapa? 884. Nah, baru di breakdown ke sini. Gimana Bu breakdown ini? Kelihatan kecil-kecil ya. Nah, di sini kita breakdown ya, pendekatan alokasi menggunakan adjustment dalam alokasi tunduk pada persyaratan ya, yang dibuat oleh KAP Berger tadi, Berger Anthony KAP ya. Jadi performance materiality untuk akun apapun ya, ternyata tidak boleh dari 60% dari penilaian awal. Jadi ada itu ya, kamu tadi 60%. Tadi kan berapa tadi ya? Di awal ya 75 ya. Nah, 75 itu kan 50 sampai 75. Nah, ini dia tengah-tengah ngambil 60%. Nah, 60% dari 422 itu ketemu berapa? 265, benar ya? Nah, 265 ini sudah material yang maksimum. 265 itu material yang maksimum karena tadi persyaratannya kan 60% ya, maksimum 60% dari 442 tadi di sini 42 kali 2 ini dikali 265, 60%. Itu adalah materialitas akun ya yang paling besar. Sedangkan jumlah performance materiality ya tidak boleh melebihi 2 kali dari 442 tadi ya. 442 tadi itu kan 6% dari pendapatan dari operasi. Nah, seperti itu ya. Kalau kita totalkan coba, total ini adalah 884. Jadi maksimum katakanlah, Bu kenapa ini cash itu 6? Ya, cash 6 karena di sini nggak kelihatan ya.
Nah, apa ini ya? Small performance materiality because account can be completed, audited at low cost and misstatement are expected. Jadi kalau cash di sini ya, kalau kita ngambil sampling cash itu biasanya kita mengambil 6% itu tadi, itu adalah judgment profesional auditor. Jadi maksudnya 6% ini apakah ada tolak ukurnya, Bu? Tidak, gitu ya. Dianggap 6% lah gitu, karena dia kecil dan cash itu pasti salah sajinya kecil ya. Salah saji material itu kecil, pasti tepat lah gitu loh cash, ya. Cash equivalent cash. Nah, kalau account receivable ini besar, ya karena account receivable itu ya kita lihat 18.957 ini kalau dibandingkan dengan total aset ini paling besar ya, besar lah ya, account receivable dengan inventory ini besar nilainya, maka diberikan maksimum materiality itu sekian, yaitu 60% tadi dari total 884 kan gitu ya. Ya. Nah, terus selanjutnya other current asset. Bu ini 60 Bu gitu ya. Kita ada C, ada large performance ya, dia ada pertimbangan-pertimbangan ya, pertimbangan bahwa other current asset itu sekian. Terus PPE ya, and property plant equipment ini aktif fit asset ya 48. Nah, itu adalah semua pertimbangan profesional. Dan totalnya adalah 884. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui hal ini, jadi alokasi materialitas seperti itu. Nah, baru kita lihat ada sebentar, perbandingan ya. Nah, kalau yang sebentar. Nah, sudah ini kan langkah pertama dan langkah 1 dan 2. Jadi auditor menetapkan materialitas awal untuk keseluruhan preliminary ya, statement dan mengalokasikan ke setiap segmen tadi ya untuk menentukan luasnya pengujian. Jadi tadi ada 5 langkah ya dalam penetapan materialitas tadi ya. Apa yang pertama tadi saya nah, yaitu langkah 1 dan 2 sudah planning sudah. Nah, evaluating result di sini ya, yaitu langkah ketiga adalah mengestimasi total salah saji setiap segmen. Yang keempat adalah mengestimasi kombinasi salah saji. Dan keempat adalah membandingkan estimasi kombinasi dengan tingkat materialitas dari hasil penilaian awal dan hasil revisi. Nah, itu hubungannya ke situ. Jadi nah 5 tahap ini sudah terselesaikan ya dalam materialitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, alokasi preliminary judgment about materiality statement. Jadi setelah audit, setelah bukti itu kita kumpulkan ya dalam segmen-segmen ya, itu dalam segmen di laporan keuangan secara keseluruhan itu oleh auditor sebagai apa namanya evaluasi ya antara materialitas di laporan keuangan secara keseluruhan dengan laporan performance materiality. Nah, biasanya most practitioner yaitu auditor praktek itu mengalokasikan materialitas itu ke dalam balance sheet, ya, account balance sheet. Biasanya seperti itu sih, ini tambahan. Contoh tadi. Nah, ini contohnya tadi, contoh lain ya. Ini katakanlah saldonya ini, terus ini materialitas pelaksanaan. Nah,
Contohnya tadi yang bahasa Indonesia tadi. Nah, ini kan 1.500.000 tuh. 2 kalinya. Ya, totalnya adalah 3 juta. Nah, ini di breakdown-kan ke dalam akun-akunnya. Gitu loh ya. Katakanlah kas itu 100, sedangkan piutang, usaha dan sediaan ini adalah persediaan inventory 900 karena ini adalah total maksimum ya dari materialitas, yaitu dari 60% katakanlah. 60% dari tingkat yang ditetapkan tadi. Ya. Nah, tadi kan tingkat performability itu biasanya 50-75% ya dari materialitas awal. Jadi ini 60% dari berapa ini ya? 1.500 ya. 6% dari ya 1.500 ya, seperti itu. Nah, ini aktif tetap misalnya 200 ya. Totalnya ini 3 juta gitu. Berarti ya, nah ini memang perlu pengalaman, jasa profesional untuk menentukan tingkat materialitas. Oke, use materiality to evaluate audit finding. Nah, membandingkan salah saji gitu ya, mengestimasi ya salah saji dan membandingkan dengan penilaian awal. Jadi auditor ini dokumen all misstatement. Jadi auditor mendokumentasi semua salah saji yang ditemukan untuk setiap segmen audit. Jadi dia harus mendokumentasi di dalam kertas kerjanya. Dan ini mungkin salah saji diketahui atau kemungkinan salah saji. Nah, kita tahu bahwa ada 2 hal ya. These are maybe no misstatement, yaitu salah saji yang kita ketahui, benar-benar kita ketahui itu salah saji, dan ataupun salah saji likely misstatement, kemungkinan adanya salah saji. Kemungkinan ada salah saji itu belum kita ketahui benar-benar salah saji, masih ada kemungkinan adanya salah saji. Jadi ada 2 hal tipe salah saji, yaitu no misstatement dan likely misstatement. Jadi kesalahan penyajian yaitu no misstatement, yaitu kesalahan penyajian yang sudah diketahui are those that auditor can determine the amount of misstatement in account. Jadi kesalahan penyajian yang diketahui adalah kesalahan penyajian yang dapat ditentukan oleh auditor dalam akuntan. Jadi dalam akunnya. Jadi di sini adalah auditor tahu ya, no misstatement. Sedangkan yang likely misstatement yaitu kemungkinan. Nah, ini masih ada kemungkinan ada salah saji, itu biasanya ada perbedaan antara penilaian ya, different between management and the auditor judgment. Jadi ada perbedaan penilaian antara manajemen dengan auditor tentang estimasi saldo akunnya. Nah, terus yang kedua adalah ada projection of misstatement based on audit test of a sample. Jadi proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor terhadap sampling. Jadi projection misstatement ini adalah auditor menguji salah saji karena dia melakukan sampling. Dia kan auditor melakukan pekerjaan, tidak semua, dia melakukan sampling. Nah, itu adalah kemungkinan salah saji, likely misstatement. Jadi projection misstatement. Ya. Tadi yang pertama adalah different, ya, perbedaan antara salah saji manajemen dengan akuntan mengestimasi saldo. Nah, ini jenis salah saji yaitu misstatement, non misstatement sudah ketahui, dan likely misstatement, kemungkinan salah saji. Nah, kemungkinan salah saji ini ada estimate misstatement, ya, salah dalam perkiraan baik di manajemen maupun di akuntan auditornya, dan ada yang projected misstatement karena sampling, ya, besarnya sampling yang kita ambil. Nah, ini contoh ya, illustrate comparison ya. Sebentar. Oke, ini adalah illustrate comparison
of estimate total misstatement to preliminary judgment about materiality. Di sini ada, kita ngambil 3 lah, kas, account receivable, inventory. Nah, di sini ada performance materiality. Nah, total performance materiality adalah preliminary judgment about materiality adalah 50. Ya kan? Sedangkan yang sampingnya adalah no misstatement, ya, salah saji yang jadi ketahui, dan direct projection, yaitu dari direct projection itu adalah salah saji yang berdasarkan pengujian terhadap sampling. Nah, gitu ya. Udah ketahui, udah berdasarkan sampling, dia ketahuan sekian. Tesnya 4.000, ya, performability ini adalah 2.000. Sedangkan allowance for sampling risk, resiko, karena kita mengambil sampling, katanya case itu akurat ya, nggak ada lah, kesalahan lah gitu ya. Jadi not applicable ya, available ya, not available. Nah, ini totalnya adalah 2.000. Tapi beda dengan account receivable. Nah, account receivable 20. Nah, dia ketahuan bahwa ya di sini pengisian resiko sampling, yaitu dipertimbangkan karena auditor telah mengambil sampling sebagian dari populasi. Ada resiko bahwa sampel tidak mewakili populasi secara akurat. Dalam contoh sederhana ini kami mengasumsikan estimasi pengisian untuk resiko pengambilan sampel 50. Ya, dia 50. Ya, dari 12, jadi dia mengetahui ya salah saji 12, maka samplingnya 50. Jadi ini 12.000, 50%, 6.000. Jadi totalnya kira-kira adalah 18. Nah, inventory juga ini 36. Nah, terus direct projection dari diketahui 31.500. 50%-nya 15.750. Nah, totalnya adalah 47.250. Nah, kalau kita ketahui hal ini, ya, ini menarik juga gitu ya. Nah, ini tadi dia ketahui ini projection dari sampling, di projection juga kita tahu bahwa kita mengevaluasi ini sama ya, sama. Total estimasi misstatement amount, total estimasi misstatement amount. Mana ini? Nah, ini total estimasi misstatement itu 62.300. Angka ini melebihi penilaian awal preliminary about materiality. Berapa ini? 50.000. Nah, karena ini berasal dari mana, gitu ya? Selisihnya ini yang besar, ya. Kira-kira yang besar adalah dari inventory. Ya, auditor menemukan projection misstatement di inventory, projection investment ya, projection misstatement-nya ya adalah 31.500. Sample risk-nya adalah 15.750. Jadi totalnya sehingga totalnya 47.250. Ini lebih besar dari performance materiality. Ya, materiality cuma 36. Tapi ternyata di lapangan mendapatkan bukti materiality-nya 47.250. Nah, hal ini adalah auditor harus memutuskan 2 pilihan, khususnya untuk inventory. Ya, yaitu pertama, auditor mengevaluasi kembali khusus untuk inventory, melakukan prosedur audit tambahan. Nah, prosedur audit lebih lanjut ya, untuk memastikan kebenaran nilai-nilai ini. Langkah kedua adalah auditor meminta klien untuk mengkoreksi inventory apa benar, gitu ya. Saya menemukan salah saji sebesar ini. Apakah inventory sudah benar angka ini, gitu ya? Itu berarti kan berdasarkan sampling, ya, temuan dari auditor. Jadi auditor yang kedua ini meminta klien untuk mengkoreksi inventory sesuai dengan temuan auditor. Ya, inventory ini yang diambil oleh auditor yaitu samplingnya nilainya besar ya. Jadi kalau kita melakukan sampling itu nilainya yang ngambil yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil ya, karena kita kan dikejar waktu ya. Ya, kejar waktu, biaya gitu ya, seperti itu. Nah, nilai besar. Nah, auditor minta klien untuk mengkoreksi, saya punya temuan loh ini inventory ya sesuai dengan temuan auditor, tapi
Kalau jika klien itu mau koreksi terhadap inventory-nya yang dianggap materialitas, maka mungkin opini audit menjadi bagus ya. Ya. Nah, artinya tidak ada salah saji yang material. Kalau klien itu mau mengkoreksi temuan audit tersebut dikoreksi. Tapi kalau tidak mau ya bisa opininya kualifikasi atau adverse gitu ya. Oke, yang selanjutnya terakhir, sebelum terakhir mungkin kuis ya. Pak Yanto bisa kuis? Oke Bu, siap Bu. Bentar ya, saya siapin dulu. Saya stop dulu ya Pak. Ya Bu. Stop. Ya, nanti Ibu lanjutin lagi ya materinya ya. Saya izin share screen dulu untuk apa namanya? Kuis yang kedua ya. Mungkin teman-teman silakan join ya. Silakan menjawab pertanyaannya. Oke, saya share dulu. Oke. Ini ya. Nah, nanti di chatnya juga saya akan copy apa namanya URL-nya supaya bisa dua cara ya. Bisa diklik QR code-nya ataupun diklik link-nya. Oke, silakan dicek yang kuis yang kedua. Kita tunggu ya. Silakan kalau ada mahasiswa yang bertanya bisa di inbox. Bu, kalau mau bertanya langsung di chat aja ya Bu ya. Oh iya, boleh. Atau raise hand juga boleh. Nanti ya, sebentar ini sudah mau selesai. Inbox juga coba. Baik, silakan dapat mengisi kuisnya ya. Tadi sesi pertama kuis ada 4 orang ya Pak ya. Semoga ini lebih banyak lagi bagusnya. Wah. Ada 47, beberapa lagi yang harus ya, mungkin Bu Tinandari bisa bacaan Bu yang poinnya 5 nih. Iya, aduh selamat. Ada 1, 2, 3, 4. 4 lagi ya. Tapi namanya beda-beda nih ya. Faris, Fatin Ameira, SFN itu apa ya? Fatihah. Wah, selamat ya Anda ya. Dapat 4 besar ya. 4 besar, 1 ya, 100 ya, semuanya 4 orang ya. Oke, ya.
untuk kuis kedua. Oke, terima kasih Silakan, Bu. Pak Yanto. Ya, lanjut. Ya, Bu. Lanjut. Nah, sedikit selesai ya. Oke. Ya. Risk, materiality, and audit evidence. Nah, di sini itu ada hubungan antara risk, audit, materiality, dan audit evidence. Sebentar. Kalau kita lihat ya, risk itu apa sih gitu ya? Risiko audit itu adalah resiko yang terjadi ya dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya, opininya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Ya, laporan keuangan mengandung salah saji material itu auditor adanya resiko audit ini resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari ya, tidak memodifikasi pendapatnya ya sebagaimana mestinya. Dan kalau auditor itu semakin pasti untuk menyatakan pendapatnya ya, oh ini laporan keuangan saya yakin gitu ya, maka resiko auditnya itu rendah. Dia yakin ya laporan keuangan tidak salah saji ya material, karena dia yakin berarti tingkat kepercayaan, tingkat kepastiannya itu katakanlah 99%. Berarti resiko auditnya yang ditanggung hanya 1%. Tapi kalau auditor mengatakan dari bukti audit ya, dia kumpulkan, dia evaluasi dari tingkat materialitas juga dari tingkat materialitas performance materiality dengan faktor kualitatif tadi, dia nggak yakin. Saya memberi opini ini nggak yakin ya. Nah, berarti resiko yang dia ambil lebih besar. Paham ya? Nah, itu. Jadi materialitas ya, itulah resiko ya. Resiko audit itu perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit. Jadi resiko audit itu harus dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, nggak di depan aja, nggak di belakang saja, tapi sepanjang pelaksanaan audit itu resiko akan dipertimbangkan. Dengan mengidentifikasi, menilai resiko kesalahan penyajian material, menentukan sifatnya, saatnya, prosedur audit lanjutannya, bagaimana, gitu ya. Dan mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada ya terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini laporan audit. Kalau kita lihat resiko itu tinggi, ya tingkat materialitasnya rendah, berbalik ya, hubungan terbalik. Jadi tingkat materialitas dapat direvisi sejalan dengan pelaksanaan audit. Ya, resiko juga dapat direvisi sepanjang pelaksanaan audit dan materialitas juga gitu ya, resiko ya tergantung dari perubahan kondisi dari klien tersebut, adanya informasi baru ya, the subsequent event ya, peristiwa setelah tanggal neraca itu ada peristiwa misalnya ada gempa, kebakaran, atau ada transaksi yang harusnya dikoreksi gitu ya, seperti itu. Perubahan pemahaman auditor atas entitas dan operasional. Ya, jadi jika materialitas direvisi, pertimbangannya akan perlu dilakukan penyesuaian sifat, luas prosedur, dan audit lebih lanjut. Nah, di sini resiko audit itu penting ya. Ya, semakin tinggi resiko, gitu ya. Resiko apa yang hubungannya tertinggi, Bu? Yaitu resiko detection audit. Ya, resiko detection audit itu tinggi, maka materialitasnya rendah. Dan materialitas rendah mengakibatkan bukti audit itu tinggi. Ya, materialitas itu contohnya gini. Kita punya jaring ya, jaring tahu ya, jaring ikan ya. Kalau kita menjaring ikan, jaringnya itu kecil-kecil, ya kita menetapkan materialitasnya rendah. Jaringnya itu kecil-kecil, kita sebar di laut gitu ya, yang kita tangkap itu semua ikan jadinya, jadi audit evidennya banyak ya, karena jaringnya kecil, materialitas yang kita tetapkan itu rendah, sehingga bukti audit yang kita
mau dapat itu terlalu banyak. Tapi kalau materialitasnya itu tinggi, gitu, jaringnya itu besar-besar, maka yang kita tangkap itu kan yang kecil-kecil sudah nggak ada ya, hilang, berkurang apa namanya ikannya. Yang besar-besar yang kita tangkap, sehingga audit evidennya yang dapat kecil. Jadi berbanding terbalik. Ya, bukti audit yang didapat adalah kecil. Jadi artinya di sini adalah semakin rendah nilai hubungan terbalik yang terjadi pada resiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan banyak. Kalau resiko deteksi itu rendah, maka bukti audit yang dibutuhkan banyak, gitu ya. Tapi kalau resikonya ini adalah tinggi, yaitu audit evidennya tinggi. Ini resiko apa? Resiko bawaan dan resiko pengendalian, gitu ya. Resiko pembawaan dan resiko pengendalian tinggi, maka bukti audit yaitu banyak. Sedangkan kalau resiko bawaan rendah, resiko pengendaliannya juga rendah, ya bukti audit yang dibutuhkan adalah rendah. Jadi ini berbanding lurus untuk resiko bawaan dan resiko pengendalian. Tapi kalau berbanding terbalik pada resiko deteksi. Resiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Nah, kalau hubungan dengan materialitas tadi ya, kalau materialitas yang kita tetapkan itu rendah, ya tadi seperti saya jelaskan seperti jaring tadi, maka bukti audit yang kita dapatkan banyak. Jadi materialitas ini memerlukan suatu faktor, ya, merupakan satu di antara beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan profesional auditor tentang kecukupan kuantitas bukti audit. Itu ya, itulah hubungan pentingnya resiko audit. Kita mengenal resiko audit ada resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi, kan gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini model resiko kan. AR itu resiko audit risk ya, audit risk itu sama dengan inherent risk dikali control risk dikali dengan detection risk. Sama dengan rumusnya detection risk, biasanya ini resiko audit, yaitu resiko audit, ini detection risk itu ada resiko dari auditor, dibagi dengan inherent risk kali control risk. Gitu ya. Ini sudah, kalau kita ngomong tentang resiko nggak selesai, harus ada seksi lain ya, bagian lain, waktu lain untuk menerangkan resiko. Oke, sekarang masuk ke dokumen materialitas. Dalam standar audit itu mengharuskan ya auditor harus mendokumentasi ya dalam file audit pertimbangan awal materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi pertimbangan preliminary adjustment ya profesional itu harus di awal dulu harus didokumentasikan ya tentang materialitas dan dasar yang digunakan untuk menentukan. Jadi kan sudah ada dasarnya ya seperti itu. Nah, baru materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun, pengungkapan ke segmen tertentu itu juga didokumentasikan ya tadi di breakdown-kan lagi ya berapa kali 2 kali persentase itu harus ya. Baru masuk ke materialitas pelaksanaan dan revisi yang dibuat. Jadi misalnya suatu perusahaan ya tertentu, auditor memutuskan ada salah saji sebelum pajak, before tax ya, net income before tax. Itu katakanlah $100.000 lah gitu ya. Ya, akan lebih ya atau lebih ya material. Apakah lebih material? Tetap ya. Jadi misalnya asumsikan suatu perusahaan itu auditor memutuskan bahwa salah saji sebelum pajak itu $100.000 ya. Atau lebih 100.000 atau lebih akan menjadi material ya salah saji tersebut kalau $250.000. Jadi penetapan awal itu awal rendah aja, jangan sampai tinggi, terlalu tinggi ya. Kalau ditetapkan 250.000 itu lebih tinggi material ya. Nah, ini misalnya untuk
aset lancar. Kan ada beberapa tadi, apakah untuk aset lancar, untuk total laba sebelum pajak, kan gitu ya. Ada current asset, kan gitu. Ada total aset, itu macam-macam. Misalnya juga tidak tepat bagi auditor untuk menggunakan pertimbangan di awal tadi ya, materialitasnya besar, $250.000 ya. Baik untuk laba sebelum pajak atau aktiva lancar. Nah, jadi kita harus di awal itu kecil dulu gitu loh. Tingkat materialitasnya kecil dulu ya untuk segmennya ya. Nah, kalau sebaiknya auditor harus merencanakan atau menemukan semua salah saji yang mempengaruhi laba ya sebelum pajak yang melebihi batas materialitas awal yaitu 100.000. Jadi harus dipertimbangkan. Jadi semua salah saji yang mempengaruhi baik di laporan laba rugi maupun di balance sheet itu auditor harus menggunakan tingkat materialitas pendahuluan ya tadi ya, yaitu sebesar 100.000 ya sebagai besarnya pengujian tadi ya, pengujian awal dari tingkat materialitas. Jadi salah satunya salah saji akan mempengaruhi aset lancar yaitu misalnya kesalahan dan klasifikasi di balance sheet, misalnya kesalahan mengklasifikasi aset lancar itu menjadi aset tidak lancar, itu aset jangka panjang tapi diklasifikasikan ke aset lancar. Nah, itu adanya salah satu kesalahan karena klasifikasi itu tidak tepat. Jadi selain itu pertimbangan awal tentang materialitas yang $100.000 tadi, auditor juga harus perlu merencanakan audit ya dengan mengganti audit dengan 250.000. Jadi kalau perencanaan awal tadi 100 sekarang diubah menjadi 250.000, ini karena apa? Apakah materialitas ini karena kesalahan klasifikasi aset lancar gitu. Tapi kita harus tahu ya tadi ada dua jenis kesalahan bahwa auditor itu sudah yakin bahwa ada kesalahan penentuan materialitas tersebut dan ada jenis yang kemungkinan salah saji. Ya, itu harus ketahui. Jadi salah saji yang ditemukan oleh auditor itu salah saji yang bisa ditemukan karena ditemukan nilainya oleh auditor kalau salah saji itu jadi diketahui oleh auditor. Menemukan misalnya nih auditor menemukan leasing peralatan ya yang dikapitalisasi. Padahal ya seharusnya dibebankan kepada biaya karena merupakan operating lease. Jadi misalnya gini, peralatan ini operating lease tapi diklasifikasikan sama capital lease. Nah, itu karena salah saji yang diketahui. Tapi kalau kemungkinan salah saji misalnya ya tadi ada perbedaan penilaian antara manajemen dengan auditor pada saldo akun tertentu, misalnya terkait dengan pengisian allowance for uncollectible account, berarti AR ya, account receivable di sini ya. Mungkin ada kesalahan dalam menetapkan AFDA ya seperti itu. Dan salah saji yang diproyeksikan tadi ya, auditor menemukan dalam sampling audit ya, misalnya auditor itu menemukan 10 salah saji lah ya gitu ya dalam 100 sampling. Jadi kan ada populasi, dari populasi diambil sampling. Nah, dari sampling itu dia ambil ternyata dari 100 itu ada 10 yang salah saji tentang misalnya di inventory. Nah, berarti misalnya nih populasinya tadi 1000 ya, samplingnya 1000, populasinya 100, salah sajinya 10 kan gitu. Sehingga kemungkinan salah saji adanya, kemungkinan likely misstatement, kemungkinan salah saji adanya akun inventory itu diproyeksikan adalah 10 yang salah saji dibagi 100 itu samplingnya dikali dengan total populasi 1000. Jadi ketemu 100. Nah, seperti itu. Jadi revisi yang dibuat. Nah, ini ada kurang ya, ada software penentuan salah saji yaitu bisa melalui Excel. Ya, jadi Excel kan gampang, tinggal masukkan aja, terus kita menentukan guidance salah saji ya dari KAP gitu, tinggal keluar kan, atau dengan Atlas
atlas ini adalah kertas kerja yang dirancang oleh P2PK ya untuk membantu auditor. Di dalam atas itu sudah ada salah saji ya 1 sampai ya seperti tadi 1 sampai 3 sampai 6 gitu ya untuk yang balance sheet gitu seperti itu. Itu ada di dalam atlas. Oke, saya kira itu waktunya dan ada pertanyaan. Halo mahasiswa. Ada pertanyaan di Ya, Bu. chat? Silakan bertanya. Kurang jelas atau bagaimana? Waktunya kurang 15 Atau menit. mungkin Ya. bisa raise hand aja, mungkin open mic Nah, aja nggak silakan apa-apa. raise hand. Ini close. From UITM mungkin. Silakan mahasiswa dari UTM. Wah, ini maaf, ini ada Pak Ivan Karel ini, orang CPA. Selamat siang, Pak. Maaf bila ada salah, Pak. Bisa ada tambahan, Pak? Kita sharing, Pak, diskusi. Halo, Pak Ivan. Ya, di chat sudah ada pertanyaan, Bu. Itu, Bu. Oh, di chat ada pertanyaan. Sebentar, Pak. Dari Afifa sama dari Alexandrio. Ya. Oh iya. Hubungan materialitas dengan bukti audit, tidak ya tadi yang ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas itu adalah faktor mempengaruhi pertimbangan auditor ya tentang kecukupan auditor untuk mendapatkan bukti. Ya. Nah, kalau semakin rendah nilai materialitas yang ditetapkan oleh auditor, berarti semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Contoh tadi saya ngomong jaring gitu ya. Kalau kita meningkatkan tingkat jaring itu lebarnya jaring itu kecil gitu ya, kita menjaring ikan itu banyak gitu ya, banyak. Jadi materialitasnya itu ditetapkan rendah, maka bukti audit yang dibutuhkan adalah banyak. Tapi kalau materialitas yang ditetapkan itu tinggi, ya tadi ada materialitas itu ada materialitas batas bawah, ada batas atas kan gitu, ambang batas gitu ya. Kalau kita tetapkan materialitas itu tinggi, maka bukti audit yang kita dapatkan itu sedikit. Tetapi ada batas antara tingkat materialitas tadi 3 sampai 6% ya untuk yang di pendekatan benchmark maupun di laporan keuangan financial statement itu antara 3% sampai 6% itu baru diperlukan pertimbangan profesional dari seorang auditor dan itu batasnya ya seperti itu. Nah, pertimbangan profesional tersebut juga melihat dengan faktor kualitatif dari materialitas tersebut, salah saji tersebut, gitu ya. Seperti yang sudah saya berikan hubungan antara materialitas dengan bukti audit kan gitu. Nah, tingkat materialitas ini juga dapat direvisi ya sejalan dengan pelaksanaan audit kan gitu ya. Karena perubahan kondisi ya, karena adanya informasi baru ya berhubungan dengan klien tersebut ya, dan ada perubahan pemahaman auditor atas entitas operasinya. Jadi jika materialitas yang kita revisi tadi ya di awal kan materialitas overall secara keseluruhan, baru ada materialitas performa pelaksanaannya kita revisi, itu kita pertimbangkan ya adanya penyesuaiannya sifatnya ya, saat dan luasnya prosedur audit lebih lanjut yang kita lakukan. Itu ya siapa tadi ya?
Siapa tadi ya tadi? Materialitas dengan bukti audit ya. Siapa? Afifah ya. Gimana Afifah? Sudah paham? Ya, Bu. Paham, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama Alexandrio. Mengapa penentuan tingkat materialitas auditor tergantung pada asumsi kebutuhan pengguna materialitas ya, itu tadi di awal ya. Kita tahu bahwa materialitas itu apa sih? Materialitas itu adalah kesalahan penyajian gitu ya, termasuk penghilangan yang dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individu atau secara agregat itu diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Jadi materialitas itu tergantung pada keputusan pengguna juga ya, yang mengandalkan laporan informasi keuangan. Sehingga auditor dalam mengaudit laporan keuangan tersebut harus memiliki pengetahuan tentang kemungkinan pengguna laporan keuangan tersebut dan keputusan yang dibuat. Nah, oleh karena itu untuk membuat penentuan materialitas tersebut, auditor tergantung pada pengetahuan yang menyeluruh terhadap penerapan materialitas. Jadi auditor harus paham tentang penerapan materialitas. Gitu ya. Nah, karena auditor itu bergantung pengetahuan yang menyeluruh tentang penerapan atas penerapan materialitas, auditor harus memiliki pengetahuan yang kemungkinan pengguna memiliki pengetahuan yang kemungkinan pengguna laporan dan keputusan yang akan dibuat oleh klien. Di antaranya mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan itu satu, memiliki suatu pengetahuan yang memadai. Jadi ini asumsi auditor ya, memiliki ini di kalau nggak salah di ISA 320 ya, memiliki suatu pengetahuan yang memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Terus diantaranya memahami bahwa laporan keuangan itu disusun, disajikan, dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas tertentu. Selanjutnya adalah mengakui adanya ketidakpastian bawaan yang inherent risk ya, mengakui adanya ketidakpastian bawaan bahwa pengukuran suatu jumlah yang ditentukan itu berdasarkan penggunaan estimasi dan pertimbangan-pertimbangan atas peristiwa di masa depan. Nah, oleh karena itu pembuat keputusan ekonomi harus memadai ya, yang memadai itu berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Itu Alexandrio, gimana Alexandrio? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, nggak mau raise hand ya? Nah, yang selanjutnya adalah TEMI ya. Apa saja faktor-faktor yang besar mempengaruhi penentuan materialitas? Ya, tadi ada ya faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan materialitas. Itu ada 3 pertimbangan penentuan materialitas, yaitu materiality is a relative rather than an absolute concept. Ini artinya bahwa materialitas adalah konsep relatif, bukan mutlak. Ya, sehingga nilai materialitas itu berbeda ya, tergantung dari ukuran perusahaan. Dan ada panduan penentuan materialitas, ya seperti itu. Terus yang kedua, ya ini masih pertama ya, materialitas itu konsep ya, jadi dia berbeda-beda dengan ukuran perusahaan, ada panduan materialitas ya. Misalnya ada salah saji ya, besarnya tertentu mungkin material untuk perusahaan kecil, sedangkan tidak perusahaan besar tidak material gitu ya, seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah evaluasi material memerlukan tolak ukur, benchmark tadi ya, memerlukan tolak ukur, benchmark.
yaitu bisa berbasis material. Benchmark ini bermacam-macam, bisa berdasarkan net income before tax, net sales, gross profit, current asset, total asset, current liabilities, owner equity, tergantung ya. Jadi basis materialitas itu disesuaikan dengan organisasi dan basis pengguna. Jadi ada beberapa pengguna menggunakan tolak ukur utama yang berbeda karena mungkin laba bersihnya sering fluktuasi secara signifikan dari tahun ke tahun ya. Karena itu tidak memberikan tolak ukur yang stabil. Jadi tolak ukur itu harus stabil, jangan sampai nggak stabil gitu ya. Ketika entitas atau kalau dibandingkan dengan organisasi nirlaba. Kalau nirlaba nggak bisa berdasarkan laba bersih ya, dia berdasarkan pendapatan dan revenue dan expense biasanya begitu. Yang ketiga adalah yang mempengaruhi faktor mempengaruhi materialitas adalah faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas ya. Misalnya jenis salah saji tertentu ya cenderung lebih penting dari pengguna daripada ya bagi pengguna daripada yang lain. Misalnya nih ada jumlah dolarnya sama ya. Tapi ada yang melibatkan kecurangan ya, ada salah saji dolar atau rupiah. Tapi di situ salah sajinya ada melibatkan kecurangan ya. Biasanya dianggap lebih penting ini kecurangan daripada kesalahan yang tidak disengaja. Sudah saya sebutkan tadi ya, dengan jumlah dolar yang sama dan kecurangan itu mencerminkan ketidakjujuran ya dan ketidakandalan manajemen dan personal yang lain yang di perusahaan itu yang terlibat ya. Misalnya sebagian besar pengguna menganggap salah saji persediaan bisa inventory disengaja lebih penting daripada hanya clerical ya. Clerical persediaan misalnya perpetual persediaan hanya clerical jumlah rupiahnya atau nilai yang sama. Ya, misalnya salah saji minor gitu ya, menjadi material jika terdapat konsekuensi ya mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Jadi ya dikatakanlah ada misalnya modal kerja bersih yang dimasukkan dalam laporan keuangan hanya beberapa ratus dolar ya rupiah ya, lebih banyak daripada minimum yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Maka di sini jika modal bersihnya itu besar ya dan kurang dari minimum yang disyaratkan, membuat perjanjian itu gagal bayar. Nah itu mengakibatkan walaupun kesalahannya minor menjadi kesalahan itu major, gitu ya. Dan sebagainya ya ada beberapa contoh yang lain ya yang ada di lapangan. Oke, siapa tadi? Adi Wijaya di mana? Sudah sangat menjawab, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oh iya, ini mana ya on cam nggak on cam ini ya mahasiswanya ini malu-malu. Dari UTM ada nggak ya? Nggak ada ya. Oke. Yang dari Stefani, siang Bu, mengapa konsep materialitas auditing sangat penting Bu? Wah, sangat penting ya. Ya. Konsep auditing itu sangat penting. Konsep materialitas itu sangat penting ya, karena kalau salah, auditor ini kan bertanggung jawab dalam menetapkan salah saji material gitu ya. Nah, salah saji yang material ditentukan oleh auditor ini itu mengakibatkan kan tadi ya akan dimasukkan ke karena auditor itu adalah bertanggung jawab atas penentuan salah saji yang material yang di state-nya ada di opini laporan keuangan ya. Di state-nya ada di opini laporan keuangan ya, bahwa dalam laporan keuangan itu mengatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan memadai ya, laporan keuangan tersebut harus bebas dari kesalahan material. Itu ditanggung jawab auditor. Jadi auditor itu harus bisa menentukan penetapan materialitas gitu ya. Terus di dalam opini audit juga di situ bahwa menurut opini kami, jadi laporan keuangan yang terlampir yang disajikan tadi secara wajar, penyajian secara wajar dalam semua hal yang material itu data state. Jadi penting sekali. Kenapa penting ya? Karena dalam laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan
Jadi memang laporan keuangan itu ya, laporan audit itu ya, LAI yaitu laporan audit independen itu merupakan jaminan bagi klien tapi tidak 100% ya. Jadi masih ada karena ada konsep materialitas itu ada estimasi di situ ya, bahwa laporan keuangan auditan ini akurat ya, akurat gitu kan. Laporan audit itu tidak nyatakan akurat tapi wajar gitu ya, disajikan secara wajar karena wajar ini karena ada banyak pertimbangan estimasi yang bersifat tadi itu ya, sifatnya adalah materialitas, yaitu laporan keuangan disajikan secara material, ya kan gitu. Jadi tidak akurat. Sehingga memerlukan untuk penetapan salah saji ini auditor harus mempertimbangkan ya waktunya gitu ya, biaya yang waktu yang dilakukan ya untuk mengaudit, biaya ya pada saat lakukan penawaran dan disetujui engagement letter ya saat itu, maka dia harus berpikir bahwa dia memerlukan waktu, biaya, tapi manfaat dari tugas audit itu lebih besar, ya harus lebih tinggi manfaatnya yang dihasilkan daripada waktu dan biaya yang sudah terjadi. Itu Stefani, gimana? Sudah cukup Bu penjelasannya, terima kasih. Ya, sudah lebih nih jam 3. Oke, yang terakhir Cynthia ya. Cynthia saya sudah jelaskan tadi tentang selamat siang, izin bertanya bagaimana hubungan materialitas dengan resiko ya kan? Kita tahu bahwa resiko audit ya. Resiko audit itu bentar. Ada. Bentar ya, tinggal sedikit aja. Resiko audit itu sebenarnya resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya gitu, sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Begitu ya resiko audit. Nah, resiko audit ini itu kita tahu kan ada 3 resiko audit, ada resiko inherent risk, resiko bawaan. Ini biasanya adalah kerentanan dari suatu saldo akun atau golongan transaksi ya terhadap suatu salah saji yang material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan atau prosedur pengendalian internal yang terkait. Jadi resiko bawaan itu resiko yang melekat di akun ya atau di transaksi ya artinya dia rentan ya, kerentanan suatu saldo akun disebut. Yang resiko pengendalian yaitu resiko yang terjadinya salah saji yang material dalam suatu asersi ya yang tidak dapat dicegah. Jadi asersi manajemen, apakah asersi yang berkaitan dengan saldo akun, klasifikasi maupun penyajian dan pengungkapan. Jadi ini resiko yang terjadi salah saji material dalam suatu asersi manajemen tidak dapat dicegah sebenarnya, resiko pengendalian atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Jadi resiko pengendalian itu kita melihat apakah sudah bisa dicegah apa tidak gitu ya. Sedangkan resiko deteksi adalah resiko ya sebagaimana akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji. Jadi resiko deteksi ini adalah karena resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material yang terdapat dalam suatu asersi. Jadi asersi manajemen ya, ketiga asersi. Jadi resiko deteksi. Jadi auditor tidak mampu mendeteksi itu. Namanya resiko itu hal yang tidak diinginkan ya. Gitu. Nah, hubungannya antara materialitas dengan resiko ya. Materialitas tadi kan kita mengatakan bahwa suatu faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor ya tentang kita mendapatkan bukti audit gitu. Nah, kalau semakin rendah ya materialitas, nilai materialitas itu, maka bukti audit yang dibutuhkan itu semakin banyak. Nah, kalau berhubungan dengan resiko berarti kalau resiko bawaan tadi kita ngomong bahwa resiko bawaan dan risiko pengendalian itu hubungannya sebanding lurus dengan bukti audit yang dibutuhkan ya.
Nah, jadi kalau resiko bawaan dan resiko pengendalian itu rendah, maka bukti audit yang dibutuhkan juga rendah. Nah, bukti audit yang sedikit ini diperlukan apabila resiko bawaan dan resiko pengendaliannya rendah. Tetapi resiko ini berhubungan terbalik dengan resiko deteksi ya, berhubungan terbalik dengan bukti audit. Kalau resiko deteksinya itu adalah rendah, maka bukti yang audit yang dibutuhkan adalah banyak. Nah, materialitas gimana ya tadi? Ya, semakin tinggi materialitas, ya, maka apa resikonya semakin rendah kan gitu. Tergantung ya resikonya itu resiko deteksi, resiko bawaan atau resiko pengendalian. Gitu. Itu Cynthia Zalianti. Gimana Cynthia? Baik, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pak Suharyanto? Ada Pak Rizal? Selamat sore, Pak. Pak Suharyanto, apakah ada yang perlu disampaikan? Mahasiswa tolong absen ya. Absen sudah Pak Suharyanto? Sudah hampir semuanya sudah ini. Nah, mungkin Bu Tinandari izin sebelum kita usai gitu ya. Mungkin saya akan ngambil foto dulu Bu untuk Oh iya silakan Pak. dokumentasinya. Nah, mohon student semuanya diaktifkan kameranya ya. Jadi semua ini peserta berkenan untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi. Oke, saya lihat di sini ada ini ya, ada 3 bahkan 3 ini ya. Oke, makasih. Saya ambil dulu Bu ya, saya ambil dokumentasi dulu fotonya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, tahan dulu ya. Oke, yang selanjutnya, slide selanjutnya. 1, 2. Ya. Ya. Baik, cukup Bu Tinandari. Oh iya Bapak, terima kasih. Saya closing aja sebentar. Thank you to all students, all participation, student lectures at Perbanas Institute and BTN who have participated in this collaboration lecture event. Well, it was really a painful discussion. Thank you, join us. You really enjoy this session. Please apologize for any inconvenience my cause. Thank you and have a great day. Looking forward to see you all again next time. Oke, terima kasih. Thank you, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Waalaikumsalam. Terima Makasih, kasih Bu. Bu Tinandari, Pak Anto. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama Bu. Thank you, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga, Ibu. Ya, ada Pak Ivan Karel nih. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Mahasiswa, makasih pihak UTM, makasih pihak Perbanas, makasih Bu. Terima kasih Bu. Harun, makasih semuanya mahasiswa. Baik, saya tutup Terima kasih Bu ya. Bu Trin. Iya, terima kasih Bu Inung. Sukses. Alhamdulillah, ini kerjaannya Bu Inung ini kepada saya. Saya ngerjain ya Bu Bu Trin ya. Iya, makasih. Aduh, Bu Ridal Mel kerjaannya Bu Ridal Mel ini ya kepada saya. Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Bu Ros. Bu Ros, terima kasih Bu Ros. terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Bu Ros. Pak Ivan Karel ini ya, Kanel ya. Maaf, makasih ini CPA. Bisa discuss Pak.
Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Pak Suryanto, terima Ya kasih. Bu, sama-sama Bu. Sehat selalu. Pak Riza, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama, Saya Bu. keluar dulu ya. Terima Mohon kasih. Ya, ya, izin, Bu Ros. silakan Bu Terima Ros. kasih, Bu. Ya. Saya end ya, Bapak Ibu ya semuanya ya. Iya, Terima kasih. ya. Terima kasih ya Mas Terima Anto. kasih, Manto. Sama-sama.